Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik penggalang. Bertemu lagi dengan Kak Salsa di hari ini. Hari ini merupakan pertemuan ke-8 kita dalam latihan Pramuka daring ya. Hari ini kita akan menempuh TKK Juru Kebun tingkat Purwa. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai hortikultura. Apa sih itu hortikultura? Jadi adik-adik, hortikultura merupakan suatu kata dari bahasa Latin, yaitu hortus yang artinya kebun dan coler artinya menumbuhkan. Jadi secara harfiah, hortikultura berarti ilmu yang mempelajari pembudidayaan tanaman kebun. Jadi untuk menjadi juru kebun kita pasti harus bisa untuk membudidayakan tanaman kebun. Ya. Tanaman apa saja sih, Kak? Jadi hortikultura itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan atau tanaman hias. Apa fungsi dari tanaman hortikultura? Nah, di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi penyediaan pangan. Ya, kalau mengenai pangan berarti kaitannya dengan ketersediaan vitamin, mineral, serat, senyawa lain untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi ekonomi. Jadi komoditas hortikultura memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, menjadi sumber pendapatan dari petani, pedagang, dan kalangan industri ya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi kesehatan. Ya, khususnya manfaat komoditas biofarma untuk menyegah dan mengobati berbagai penyakit yang tidak menular. Jadi ada beberapa tanaman hortikultura yang memiliki fungsi sebagai obat ya adik-adik. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi sosial budaya. Nah, hortikultura ini juga berfungsi dalam sosial budaya ya, karena memiliki unsur keindahan yang memberikan kenyamanan lingkungan, serta tanaman ini juga berperan dalam upacara kepariwisataan dan lain-lain. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai buah. Buah itu apa sih adik-adik? Buah merupakan organ pada tumbuhan yang berbunga yang merupakan modifikasi lanjut dari bakal buah. Jadi buah itu merupakan tanaman yang buahnya dapat dikonsumsi secara langsung atau melalui proses pengolahan ya. Nah, di sini ada penggolongan jenis buah-buahan. Yang pertama, buah berdaging kenyal atau kaku. Ya, di sini ada buah apel, buah pir, salak, nanas, nangka. Nah, pasti adik-adik sudah pernah memakan buah ini ya. Gimana rasanya apel? Ya, pasti ada yang manis. Ya, meskipun tidak semua apel manis, yang hijau itu ada rasa asamnya sedikit gitu ya, manis asam. Kemudian buahnya besar dan dia itu juga tidak mudah rusak ya. Kemudian apel itu juga berair dan juga memiliki tekstur yang renyah. Dan juga sama dengan pir, daging buahnya manis, buahnya besar. Sama ya, hanya dia non klimaterik. Kemudian salak. Salak buahnya manis ya, tebal. Kemudian ada yang tipis ya. Kemudian ada sedikit rasa sepatnya. Nah, dibandingkan dengan apel dan pir, salak ini kandungan airnya lebih sedikit ya. Kemudian nanas, ya ada yang manis, ada yang asam, buahnya besar ya. Kemudian nanas ini mempunyai kulit buah yang bermata ya. Rasanya renyah juga. Kemudian nangka, buah tua. Daging buahnya manis, berserat, tebal, yang tipis. Kemudian dia juga tidak mudah rusak karena memar.
Ya, itu tadi buah berdaging kenyal atau kaku. Kemudian ada buah yang berdaging lembut atau lunak ya, seperti pepaya, pisang, mangga, alpukat. Ya, ini digolongkan dalam berdaging lembut ya karena tekstur dagingnya yang lembut ya. Kemudian selain itu tadi, buah sawo, kiwi, semangka, manggis, rambutan itu juga termasuk ke dalam buah yang berdaging lembut. Kemudian yang ketiga, jeruk. Nah, jeruk ini kita mengetahui ada berbagai macam jenis jeruk ya. Ada jeruk yang manis. Ini ada 2 jeruknya. Nah, jeruk yang manis pertama itu seperti jeruk keprok yang kulitnya mudah dikupas. Kemudian jeruk manis yang kedua ini seperti jeruk bali, kulitnya ini agak sulit dikupas ya. Karena apa? Dia tebal ya. Kulitnya ini tebal sekali. Biasanya kulit buah jeruk bali itu bisa kita buat untuk kerajinan ya adik-adik. Kemudian yang ketiga ada jeruk lemon. Nah, jeruk lemon ini pasti rasanya asam ya, tidak ada yang rasanya manis. Biasanya dibuat untuk jus, kemudian perasa pada es krim ya. Kemudian itu untuk hiasan. Kemudian ada jeruk nipis. Nah, rasanya pasti lebih asam dari lemon. Kemudian jeruk nipis ini memberikan rasa dan aroma untuk masakan ya. Pasti nanti apabila diberi jeruk nipis itu baunya agak segar gitu ya adik-adik. Kemudian jeruk nipis juga biasanya dimanfaatkan dalam minuman, es krim, dessert, dan juga hiasan. Kemudian ada buah berbiji jamak ya, jadi bijinya tuh banyak. Nah, jambu biji contohnya. Daging buahnya berwarna putih, kuning susu, ada yang merah ya. Kemudian sirsak juga merupakan buah berbiji jamak. Nah, sekarang kita bahas mengenai karakteristik tanaman buah-buahan. Nah, jadi buah-buahan tropis di Indonesia itu ada yang semusim atau 2 musim ya. Atau nama lainnya annual atau bianual. Kemudian ada yang namanya buah-buahan tahunan. Jadi lebih dominan tergantung musimnya atau kondisi iklim. Berbuah pada musim hujan setelah kemarau panjang. Pada musim kemarau jarang berbuah lebat sehingga ada istilah panen buah raya. Harganya turun karena memang musimnya. Panen buah kecil atau susulan dan tanpa panen buah paceklik harganya mahal ya karena bukan musimnya gitu. Nah, adik-adik pasti pernah menjumpai buah yang hanya tumbuh di musim-musim tertentu seperti apa? Ayo, durian ya. Kemudian apalagi? Ayo, biasanya alpukat ya, mangga. Nah, itu tadi. Kemudian sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis sayur ya. Sayur ini dibagi menjadi 7. Ada sayur yang daunnya yang dimanfaatkan, batangnya yang dimanfaatkan, akarnya, bunganya, buahnya, bijinya, atau umbinya ya. Nah, ini contohnya apa itu? Sayur yang pertama. Nah, dimanfaatkan daunnya. Sayuran daun apa itu? Sawi putih ya adik-adik. Selain sawi putih apa? Selada banyak ya. Kangkung, bayam. Nah, sayuran batang apa itu? Nah, ini mungkin kita jarang menjumpainya ya. Ini asparagus namanya adik-adik. Kemudian ini ada sayuran akar. Apa itu? Wortel ya. Kemudian ada sayuran bunga. Apa itu namanya? Kembang kol ya. Kemudian sayuran buah. Apa itu? Manisa ya adik-adik. Kemudian sayuran biji. Nah, polong-polongan itu ya. Kemudian sayuran umbi, apa itu? Kita biasa makan kentang ya adik-adik. Nah adik-adik, buah-buahan, sayur-sayuran itu juga memiliki kandungan-kandungan di dalamnya yang kita butuhkan untuk tubuh kita.
Yang pertama, buah-buahan pasti mengandung kalori, mengandung protein, mengandung lemak walaupun hanya sedikit ya, sama dengan proteinnya, dan juga zat besi juga sedikit. Kemudian paling banyak dia mengandung vitamin, pastinya vitamin A dan vitamin C ya, dan pasti dia mengandung banyak air. Begitu juga dengan sayuran ya adik-adik. Apabila adik-adik misalnya menderita kekurangan vitamin C, jadi sering sekali menderita sakit sariawan misalnya. Nah, kalian coba cari apa sih yang bisa membantu tubuh saya ini menerima vitamin C lebih banyak. Nah, contohnya dengan mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan ya. Coba di sini ada adik lihat mana sayuran yang paling banyak mengandung vitamin C. Ya, daun singkong. Kalau pada buah apa adik? Jambu ya. Jambu itu mengandung vitamin C tinggi, jambu merah. Nah, di sini Kak Salsa sajikan ada hasil olahan buah. Nah, jadi buah itu tidak hanya bisa kita makan dari masak pohon saja. Nah, buah itu juga bisa kita olah sebagai tambahan nutrisi kita, dan ini pasti rasanya lebih enak ya. Seperti diolah menjadi dodol, manisan, keripik, sari buah, jus, sup buah, selai, ataupun rujak buah. Kemudian hasil olahan sayur. Nah, pasti ibu kita ini sering sekali mengolah sayur di rumah. Nah, itu juga untuk memenuhi kebutuhan gizi kita ya adik-adik. Mungkin paling sering ibu kita itu membuat tumisan, kemudian membuat salad, keripik. Ya, ini bisa dibuat keripik ya adik-adik, meskipun ini gizinya pasti sangat berkurang banyak karena sudah mengandung minyak. Kemudian bisa diolah menjadi pecel. Nah, kemudian manfaat buah dan sayur apa aja sih adik-adik? Yang pertama, pasti buah dan sayur itu mengandung gizi yang lengkap dan sehat. Kemudian memperlambat proses penuaan dini. Nah, kalau misalnya kita mengonsumsi sayur dan buah, pasti tubuh kita ini senantiasa muda selalu. Kemudian mencegah resiko penyakit kanker, meningkatkan fungsi paru-paru kita, menurunkan komplikasi yang berkaitan dengan diabetes. Diabetes itu apa sih adik-adik? Diabetes itu kelebihan kadar gula di dalam tubuh. Kemudian menghancurkan radikal bebas, mampu melindungi mampu melindungi tubuh dari reaksi oksidatif yang menghasilkan racun. Kemudian kaya akan vitamin A, vitamin E, dan berbagai jenis mineral dan juga kalsium. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tanaman hias. Yang pertama, tanaman hias daun. Nah, tanaman hias daun ini merupakan tanaman hias yang memiliki warna-warna daun yang indah dengan bentuk daun atau tajuk yang bervariasi, unik, dan eksotik. Nah, contohnya itu berbagai jenis palem, kemudian keladi hias. Nah, ini karena bentuk daunnya ini seperti hati dan warnanya itu mencolok ya. Nah, ini makanya dia merupakan tanaman hias daun karena daunnya yang indah. Kemudian kuping gajah juga seperti itu. Nah, yang kedua ada tanaman hias bunga ya. Kalau misalnya tanaman hias bunga pasti bunganya yang indah ya. Tanaman hias yang memiliki kemampuan menghasilkan bunga dengan aneka bentuk, warna, ukuran, dan keharuman yang unik. Kemudian tanaman hias batang. Tanaman hias batang ini merupakan tanaman hias yang memiliki kemampuan menghasilkan batang dengan aneka bentuk, ukuran, dan unik ya. Contohnya tanaman bonsai adik-adik. Nah, mungkin kita pernah lihat tanaman bonsai itu bentuknya seperti pohon beringin ya, tapi dalam
ukuran yang kecil, yaitu merupakan bonsai ya adik-adik. Kemudian ada tanaman hias buah. Nah, tanaman hias buah merupakan tanaman hias yang memiliki kemampuan menghasilkan buah dengan aneka bentuk, warna, dan ukuran yang unik. Fungsi tanaman hias ini apa sih adik-adik? Nah, pasti semua tanaman memiliki fungsi ekologis ya. Karena apa? Setiap tanaman pasti menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen ya. Jadi adik-adik, tumbuhan-tumbuhan itu menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan dari proses pernafasan kita, diserap, kemudian tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan kita serap ke dalam tubuh. Jadi begitulah hubungan kita dengan tumbuhan ya, sangat terhubung erat. Oleh karena itu adik-adik harus menjaga dengan baik tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita. Kemudian ada beberapa tanaman juga yang dapat menyerap zat-zat polutan berbahaya baik di udara, tanah maupun air. Contohnya enceng gondok ya. Enceng gondok yang biasanya banyak di sungai-sungai itu ya adik-adik, dapat menyerap zat polutan seperti logam berat berbahaya. Kemudian tanaman lidah mertua juga dapat menyerap zat polutan di udara. Nah adik-adik, apabila kalian melihat sungai yang ditumbuhi oleh banyak enceng gondok, itu berarti apa? Air tersebut sudah tercemar ya, sehingga banyak enceng gondok di situ, dia berperan untuk menyerap zat polutan seperti logam berat. Kemudian yang kedua, memiliki fungsi pangan. Jadi ada tanaman hias yang memiliki fungsi sebagai makanan. Contohnya apa? Contohnya adalah bunga matahari, bisa diambil bijinya ya, biasa kita kenal sebagai kuaci. Kemudian pohon kelapa mini, ya, itu pohon kelapa mini itu maksudnya bonsai. Nah itu juga menghasilkan buah. Kemudian tanaman lidah mertua dan juga masih banyak lagi. Ketiga, tanaman hias juga memiliki fungsi sebagai pewangi ya. Jadi banyak tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan wewangian yang dapat kita manfaatkan untuk pewangi tubuh kita. Kemudian sebagai peneduh ya, contohnya itu pohon kersen, buni, dan trembesi. Kemudian ada tanaman hias yang berfungsi sebagai pengusir serangga seperti serih, kemudian lavender, ketimun, geranium, krisantemu. Mungkin kita sering melihat serih, lavender, dan ketimun ya adik-adik. Kemudian fungsi yang keenam yaitu pasti sebagai tanaman hias ya, karena memiliki sisi keindahan, maka tanaman hias itu memiliki fungsi sebagai hiasan seperti kaktus, sirih, aglonema, mawar, dan juga sedap malam. Nah adik-adik, sekarang Kak Salsa ingin membahas bagaimana kita memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga dari bahan-bahan organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah busuk. Itu kita bisa manfaatkan sebagai pupuk kompos ya adik-adik. Jadi sekarang Kak Salsa ingin berbagi bagaimana caranya untuk membuat pupuk kompos dari bahan organik. Yang pertama, kalian kumpulkan sampah sisa rumah tangga. Nah, pastikan sampah telah dipisah ya dari organik dan yang non-organik. Yang kita gunakan itu sampah organik. Ya, seperti yang Kak Salsa bilang tadi, sampah organik itu seperti sayur-sayuran, buah-buahan ya, yang sudah mulai membusuk. Nah, kalian cincang sampah organik tadi dengan ukuran 1-2 cm. Kemudian kalian masukkan ke dalam ember yang cukup besar. Kalian diamkan sampahnya hingga membusuk. Nah, itu bisa kalian tunggu saja proses pembusukannya atau bisa dipercepat dengan menggunakan larutan EM4 ya. Nah, larutannya ini bisa dibeli di toko yang menjual keperluan cocok tanam. Setelah itu, kalian tutup rapat ember yang berisi sampah organik.
Kemudian apabila adik-adik menggunakan larutan E4 tadi, tambahkan larutan pembusuk itu tadi setiap kali adik-adik memasukkan sampah baru ke dalam ember. Kemudian kalian letakkan di tempat yang teduh. Jangan lupa untuk aduk ember secara rutin setiap 3 hari sekali agar campurannya merata. Kemudian kalian diamkan ember itu tadi hingga kurang lebih 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini akan terjadi proses composting. Nah, kira-kira selesai 2 minggu, prosesnya itu telah berakhir. Nanti setelah 2 minggu, dia akan terpisah. Ada yang pupuk cair dan pupuk padat. Nah, sebelum kalian gunakan sebagai pupuk, kompos yang padat itu kalian pisahkan dari yang cair, kemudian yang padat kalian keringkan dengan cara diangin-anginkan. Dan yang cair bisa langsung kalian gunakan untuk kalian siramkan pada tanaman. Tapi ada perbandingannya adik-adik. Cairan kompos harus dicampur dengan air dengan perbandingan 1:5. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan air kompos itu tadi 1 gayung, maka airnya 5 gayung. Jika cairan kompos mengeluarkan bau yang tidak sedap, bisa kalian campurkan dengan kapur sirih yang dilarutkan dengan airnya ya adik-adik. Baik, itu saja yang Kak Salsa sampaikan pada hari ini. Jadi hari ini sudah Kak Salsa sampaikan mengenai berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dan beserta fungsi yang diberikan oleh buah, sayur, dan juga tanaman hias. Kemudian Kak Salsa juga memberikan bagaimana cara untuk membuat kompos dari bahan organik ya adik-adik. Semoga yang Kak Salsa sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di LKPD pertemuan ke-8 ya adik-adik. Nah, baik adik-adik, mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat Kak Salsa menyampaikan materi hari ini. Kak Salsa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Salam Pramuka.